Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Ibu, sore, Ibu. Gimana kabar Bapak Ibu? Masih semangat menjalani latsar di minggu kedua? Ini kita udah menyelesaikan minggu kedua ini ya. Alhamdulillah sedikit agak oleng. Ini kita agak oleng ya, tapi masih bisa ngomong kan? Masih Bu aman Bu. Nah, Bapak Ibu kan kita ini akan berdiskusi ya. Kita kan dari kelompok 3 angkatan 20. Hari ini tuh kita punya topik yang akan didiskusikan yaitu mengenai smart governance. Ya, mungkin Bapak Ibu sendiri pernah mendengar terkait smart governance, di mana di dalamnya itu ada topik mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita ketahui Bapak Ibu adalah CPNS dosen, betul? Betul, Bu. Betul Nah, sekali. ya, berarti mungkin hari ini kita akan membahas good governance, good practice and bad practice, terutamanya di unit kerja Bapak Ibu sendiri dan saya juga, yaitu Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, tempat di mana kita semua bernaung. Saya yakin Bapak Ibu selama bekerja di ITERA itu sudah ditempatkan di berbagai penugasan ya, mungkin ada yang di kemahasiswaan, mungkin ada juga yang koordinator TA, mungkin ada yang koordinator humas, dan segala macam. Nanti saya minta Bapak Ibu memperkenalkan diri masing-masing, kemudian juga perkenalkan juga jabatan yang sedang diampu sekarang selain dosen gitu ya. Silakan Bu Kiki. Baik, terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, biasa dipanggil Kiki. Saya dosen dari Teknik Geomatika FTIK ITERA. Dan saat ini untuk secara penugasan sendiri, saya ditugaskan sebagai koordinator alumni dan tracer study di FTIK, Ibu. Terima kasih Bu Kiki. Silakan Pak Firdaus. Baik, terima kasih Bu Rahma. Perkenalkan nama saya Firdaus. Saat ini saya menjadi dosen pada Prodi Teknik Kelautan di bawah Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan atau FTIK. Kemudian untuk jabatan selain menjadi dosen, kalau saya di fakultas tidak ada ya. Paling tambahan di prodi koor KP, kemudian kalau di pusat sebagai tim teknis PPK membantu PPK dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya Pak Yuda, silakan Pak. Terima kasih Bu Ramayanda. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Yuda Negara, asalnya dari program studi Teknik Geomatika. Selama ini sampai tahun 2025 awal ya 2024 bisa disebut dari tahun 2022 saya ditugaskan untuk menjadi eh, koordinator ataupun pembina kemahasiswaan di Teknik Geomatika. Dan untuk tahun 2025 dari bulan Juli hingga sekarang sedang ditugaskan oleh fakultas menjadi eh, tim pembina beasiswa pemerintah di ITERA gitu ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Rahma. Oke, terima kasih Pak Yuda. Nah, izinkan juga saya memperkenalkan penugasan saya kalau di FTIK. Saat ini saya sedang diberi amanah untuk sebagai koordinator humas dan kerjasama di Prodi. Kemudian sebelumnya saya diamanahkan sebagai Kaprodi di Prodi Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Nah, berdasarkan eh, pilihan yang sudah kita sepakati, kita akan membahas nih Bapak Ibu, good practice dan bad practice yang ada di FTIK. Nah, kita sepakati sebelumnya kita akan membahas good practice dulu ya, mungkin, yaitu mengenai sistem reward berbasis kinerja prodi dan juga kolaborasi lintas prodi dan lintas disiplin. Nah, mengenai
good practice ini sendiri Bapak Ibu melihatnya seperti apa? Apakah sudah puas dengan adanya sistem reward berbasis kinerja dan apakah ini berdampak pada kinerja Bapak Ibu sendiri? Silakan mungkin dari Pak Yuda dulu ya. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bu Rama. Ya, terkait kinerja ya kita harus menampilkan gitu ya kinerja kita, baik itu dari penugasan secara apa ya, secara langsung ditunjuk oleh pimpinan kita. Karena kan mungkin pimpinan perlu diketahui di Fakultas Teknologi Infrastruktur Kewilayahan ataupun di ITERA pada umumnya, ITERA itu merupakan satuan kerja gitu ya, status kampusnya gitu ya, di mana eh, satuan terkecil yang paling rendah di ITERA itu adalah fakultas, di mana dari fakultas nanti kemudian menunjuk beberapa eh, orang manpower gitu ya di bawahnya seperti koordinator program studi ataupun pembina yang himpunan dan sebagainya gitu ya, yang itu dimana sebagai penugasan langsung ditunjuk oleh eh, atasan di atas kita satu level. Kita harus memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Tadi ya, baik itu misalnya saya di bidang kemahasiswaan gitu ya. Ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh fakultas untuk ya tadi gimana caranya kita harus membina gitu ya. Membina itu baik dalam sisi akademik maupun non akademik gitu ya. Terutama baik itu perlombaan dan juga prestasi gitu ya di mahasiswa seperti itu. Nah, karena itu merupakan salah satu bagian gitu ya kalau sekarang di dalam akreditasi, terutama di akreditasi lembaga akreditasi mandiri atau LAM sendiri dan di LAM teknik itu poin tentang mahasiswa berprestasi itu salah satu yang tinggi juga seperti itu. Mungkin itu Burama. Oke, nah mungkin saya tadi kita membahas terkait sistem reward berbasis kinerja prodi ya Pak Yuda ya di FTIK dan Bapak Ibu yang lain. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri, apakah sistem reward yang dicoba diberikan oleh fakultas ini itu membantu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu di unit masing-masing? Kalau menurut saya, dari sistem reward yang diberikan oleh fakultas terkait dengan segala instrumen, contohnya di instrumen ya, kalau misalnya di FTIK itu kita memiliki beberapa targetan waktu dimulai dari sebelum perkuliahan yaitu RPS di seminggu sebelum perkuliahan, lalu nanti kita kontrak kuliah di minggu satu kali perkuliahan. Nah, itu masuk ke dalam reward yang sangat bagus untuk kita gitu. Jadi menjadi semangat untuk dosen-dosen mengirimkan, menyelesaikan instrumen-instrumen tersebut kalau menurut saya. Dan juga dengan adanya target dan ada kita bukan hanya sistem reward ya yang kita good practice di sini, yaitu di mana juga ada sistem punishment-nya juga bagi yang tidak mengumpulkannya, yaitu di mana dosen-dosen yang tidak mengumpulkan instrumen dengan lengkap itu dari FTIK setahu saya sudah melakukan pemanggilan juga dengan nota dinas yang di mana yang tidak mengumpulkan menjadi akan diberikan pelatihan pendidikan bagaimana harus tepat waktu karena instrumen sendiri, instrumen yang disiapkan dari awal-awal itu merupakan yang akan digunakan untuk kegiatan seperti akreditasi dan kegiatan-kegiatan prodi lainnya. Termasuk evaluasi juga ya, Bu. Iya, betul. Oke, Eh, tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau menurut saya sendiri memang kalau kinerja sangat membantu ya karena jadinya kita ada persaingan kompetisi sehat lah istilahnya. Sedikit pressure itu kayaknya baik ya. Ternyata kita pun dengan ada sistem reward ini, punishment juga, kita ternyata bisa loh apa melakukannya on time gitu dan itu pun kita baru tahu. Jadi menurut saya ini ke depannya sangat baik juga untuk dikembangkan. Oke, kemudian kita juga di FTIK ini kan punya keunggulan yang lain ya menurut saya,
terutama yang kita tekankan itu adalah kolaborasi lintas prodi dan lintas disiplin. Karena memang saya rasa prodi di FTIK itu memang ketergantungan juga satu sama lain. Nah, terkait ini bagaimana menurut Bapak Ibu kunci keberhasilan telah diterapkannya kolaborasi antar prodi ini di fakultas kita sendiri? Mungkin dari saya, Bu. Ya, silakan Pak Firdaus. Ya, kalau saya melihat di fakultas kita ya, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, saya rasa pada bagian kolaboratif sudah sangat good ya, good practice ya. Mengapa saya bilang good practice? Karena memang di dalam FTIK ini kan banyak sekali proyek-proyek yang dia terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tidak dapat bisa diselesaikan oleh salah satu prodi saja. Nah, kemudian di dalam apa namanya praktisnya ya, di dalam FTIK pun ya membuat mata kuliah yang mana mata kuliah ini diisi oleh berbagai dosen dari berbagai prodi gitu. Salah satunya adalah contohnya mata kuliah pengantar infrastruktur dan kewilayahan. Nah, mata kuliah ini kan dosennya dari berbagai prodi ya, yang diberikan kepada mahasiswa baru sebagai wawasan kepada mereka bahwasanya ini loh FTIK itu prodinya saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan ada sebuah pekerjaan, ada sebuah proyek, itu akan berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, ya, antara sipil, antara geomatika, antara arsitek, antara kelautan itu saling saling berkaitan sehingga eh, di bawah FTIK atau di fakultas FTIK itu dia menerapkan kolaboratif ini gitu ya, dan selain selain membuat mata kuliah bersama ya pengantar infrastruktur dan kewilayahan juga eh, ketika fakultas memiliki proyek itu akan didistribusikan ke berbagai prodi untuk bisa diselesaikan secara bersama. Itu adalah salah satu good practice dari apa namanya core value kolaboratif seperti itu. Nah, selain good practice, pastinya kita juga ada bad practice nih, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita pungkiri masih ada ketidaksempurnaan di dalam manajemen kita. Nah, beberapa di antaranya yang saya amati itu adalah masih kurangnya SOP tertulis, kemudian juga pemetaan kompetensi dosen yang belum terdigitalisasi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dua bad practice ini. Mungkin saya akan memberikan pendapat Silakan. terkait bad practice yang dimana salah satunya yaitu belum ada SOP. Benar. SOP di FTIK sendiri itu mungkin sudah ada namun belum sempurna ya Bu. Yang dimana SOP yang belum lengkap ini mengakibatkan dari prosedur seperti kegiatan mahasiswa dalam perizinan dan lainnya itu cukup sulit dilakukan oleh mahasiswa, yang dimana dia harus pergi seperti administrasi perizinan, acara dan sebagainya itu dia pergi ke tempat-tempat yang prosedurnya bulak-balik seperti itu. Mungkin itu yang menjadi bad practice dari segi mahasiswa seperti itu, Ibu. Itu pandangan dari mahasiswa ya. Ada yang ingin Iya. menambahkan mungkin dari bidang lain? Ya Bu, saya melihat Ya. dari yang ada di prodi saya ya. Jadi ketika mahasiswa mengurus sebuah administrasi ya, jadi apa? Saya melihat ada dua pintu di sana. Maksudnya dua pintu itu gini. Para mahasiswa itu mengurus ya secara manual ke prodi dan juga nanti mereka mengurus lagi ke fakultas. Nah, ini kan tidak efisien ya. Salah satu bad practice-nya itu yang tidak efisien. Mereka mahasiswa harus disibukkan mengurus administrasi ke prodi, kemudian eh, mengurus lagi ke fakultas. Nah, alangkah baiknya jika pengurusan administrasi ini satu pintu, misalkan langsung ke fakultas saja gitu ya. Kayak yang saya sedang ampu ini kan menjadi koordinator KP atau kerja praktik. Nah, mahasiswa ini harus mengurus ya eh, form KP ya. Formnya itu ada banyak, ada 1 sampai 6 kalau tidak salah. Nah, itu ada beberapa form yang harus diisi ke prodi dan juga harus diisi ke fakultas. Nah, ini kan salah satu bad practice yang tidak efisien seperti itu, Bu.
Kalau terkait ini sendiri bagaimana? Pemetaan kompetensi dosen belum terdigitalisasi. Saya rasa kan kompetensi ini pasti sudah didata pada saat kita akan akreditasi, begitu ya. Masing-masing dosen itu apa penelitiannya, ya, kemudian keahliannya dan lain-lain. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa ini menjadi bad practice bahwa data dosen ini tidak terdigitalisasi? Kenapa sih data kita sebagai ya kita ah, keahlian ataupun interest penelitian dan sejenisnya gitu ya, itu belum terdigitalisasi? Ya salah satunya adalah ada beberapa sistem yang mungkin masih kita laksanakan gitu ya di dalam kita sebagai dosen gitu ya. Kan ada sistem yang banyak nih gitu ya, dan dari sistem tersebut kita juga harus banyak beradaptasi nih, karena kan sistemnya tidak cuma satu, mungkin ada Sinta, ada Garuda, ada Bima dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ eh, ini memang menjadi salah satu kelemahan ataupun ya kekurangan gitu. Memang ini harus diperbaiki di kemudian hari, bahwa gap dalam akun kita sebagai dosen, akun kita sebagai pelaporan kinerja dan sejenisnya itu mungkin harus dijadikan satu seperti itu. Single origin Setuju. gitu ya, single service origin. Nah, dari situ eh, gimana caranya ke depannya itu dijadikan hal yang ketika kita masuk ke akun tersebut baru nanti di bawahnya turunannya gitu ya. Sehingga nanti kalau kita update data di situ, yang lain langsung ke update. Mungkin itu dari saya. Oke, berarti alternatif untuk menghindarinya itu biasa dibuka satu pintu gitu ya, Iya, diintegrasikan begitu gitu ya, berapa. Bang. Oke, Ya, menarik sekali. diintegrasikan jadi satu Hmm, aplikasi. Oke, oke, Bapak Ibu, menarik sekali. Ini sebenarnya masih banyak good and bad-nya, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk membahas dua good dan dua bad practice. Semoga ini bisa menjadi insight yang harus diperbaiki ke depannya dan apa yang bisa dilanjutkan lagi gitu. Saya tutup, mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dalam podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.